Kalau punya durian yang nggak manis, jangan buru-buru dibuang, bisa dijadikan cemilan enak begini. Hai, Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, nggak perlu lama-lama, di sini langsung aja mau aku buat. Nah, yang pertama di sini aku sudah punya beras ketan. Ini sebelumnya sudah aku rendam sekitar 2 jam ya teman-teman. Lebih bagus lagi kalau direndam lebih dari 2 jam ya. Nah, selanjutnya ini mau aku tiriskan dulu. Lalu di sini aku sudah ambil panci. Ini pancinya lanjut aku cuci bersih dulu. Kemudian aku tangkringin di atas kompor. Nah, kemudian beras ketan yang tadi sudah aku tiriskan, aku masukkan ke dalam pancinya. Di sini lanjut aku cuci 2 lembar daun pandan. Nah, ini daun pandannya aku belah-belah dulu supaya aroma dari daun pandannya makin keluar. Selanjutnya aku ikat, kemudian aku letakkan di atas beras ketannya tadi. Selanjutnya masukkan santan sebanyak 500 ml. Ini campuran dari 200 ml santan kental dan 200 ml air minum. Dan untuk ketannya ini aku pakai 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman. Lanjut ini diaduk-aduk terus sampai nanti santannya menyusut seperti ini. Jadi cukup sampai teksturnya seperti ini aja teman-teman. Kalau sudah begini tandanya sudah siap untuk kita kukus. Tentunya kukusan ini sudah dikasih air ya teman-teman. Oke, langsung aja aku masukkan ketan yang tadi sudah dimasak dengan santan. Lalu ini aku rata-ratakan dulu. Nah, kalau sudah rata seperti ini langsung aja aku tutup dan ini dimasak sampai ketannya ini tuh bener-bener matang. Sambil nungguin ketannya ini matang, aku mau lanjut bikin talam duriannya. Untuk bahan-bahannya di sini sudah aku sediakan. Ini semua bahan-bahannya langsung aja aku masukin ke dalam blender. Karena durian yang aku punya ini nggak terlalu manis, jadi untuk gulanya aku pakai 250 gram. Beda cerita kalau duriannya manis, cukup pakai 200 gram gula aja. Tapi kembali ke selera masing-masing. Kalau teman-teman suka manis, ya dipakai 250 gram ya teman-teman. Kalau aku di sini tuh nggak terlalu suka manis, jadi 250 gram untuk durian yang nggak manis itu udah cukup banget. Oke, lanjut lagi. Di sini aku masukkan santan. Di sini aku punya 800 ml santan. Ini campuran dari 400 ml santan kental dan juga 400 ml air putih. Ini nggak aku masukin semua karena nggak cukup di blendernya. Nah, setelah semuanya ini di blender, kemudian aku pindah ke ketannya tadi. Untuk ketannya di sini sudah matang, jadi langsung aja mau aku angkat. Kemudian ke tahap selanjutnya, ini sudah bisa kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku sediakan 3 loyang yang sudah aku alasi, daun pisang dan juga sudah aku olesi dengan minyak goreng. Langsung aja aku masukkan ketan yang tadi udah matang ke dalam loyangnya. Ini sengaja aku sediakan 3 loyang, takutnya nanti nggak cukup untuk 2 loyang ya teman-teman. Kemudian setelah ketannya masuk ini ditekan-tekan sampai benar-benar padat. Jangan sampai ada rongga supaya nanti saat adonan talamnya dimasukkan nggak ikut turun ke bawah. Nah, ternyata di sini yang terpakai hanya 2 loyang. Kemudian lanjut ke adonan talamnya tadi. Ini mau aku masak dulu sebentar. Nah, untuk sisa santannya tadi itu aku pakai untuk membersihkan blendernya. Jadi yang nempel di blender itu nggak mubazir ya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Lanjut aku kasih pewarna. Sebenarnya di sini tuh aku salah kasih pewarna. Yang aku cari tuh sebenarnya yang pasta, tapi saat aku beli santan di situ nggak ada yang jenis pasta, adanya yang bubuk begini. Jadi aku beli ternyata juga salah warna. Ini tuh warnanya nggak kuning, tapi malah kayak oranye-oranye gitu ya teman-teman. Lanjut lagi, warnanya cukup seperti ini. Aku hidupkan api. Lanjut ini aku masak. Nggak perlu dimasak terlalu lama, cukup sampai mengental aja begini. Kalau adonannya menggumpal itu nggak apa-apa ya teman-teman. Saat dikukus nanti bersamaan dengan ketannya, gumpalannya itu bakalan hilang. Sebenarnya setelah selesai di blender tadi sudah bisa dikukus bersamaan dengan ketannya ini. Tapi di sini aku maunya dimasak dulu sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut ini mau aku masukkan ke dalam loyangnya. Adonan talamnya ini nggak aku masukin semua. Jadi ini tuh cukup untuk 1 kilo ketan ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai setengahnya aja, setengahnya lagi aku simpan di freezer. Lanjut lagi di sini aku sudah panasin kukusan. Aku pakai 2 kukusan ya teman-teman. Karena aku nggak punya kukusan yang besar, kukusan yang ini tuh hanya cukup untuk loyang yang kaca. Sedangkan loyang yang satunya lagi itu ukuran besar, jadi aku gunakan panci aja. Seperti yang kemarin aku masak bolu kukus singkong itu loh teman-teman. Yang penting nanti itu dua-duanya tetap matang. Nah, oke, ini sekitar 20-30 menit. Ketan talam duriannya akhirnya matang juga. Nah, jadi begini hasilnya. Ini tuh sangat lembut. Untuk ketannya di sini tuh lembut dan gurih banget. Sedangkan untuk talamnya di sini tuh manisnya pas banget. Jadi kalau kalian punya durian yang rasanya nggak manis, jangan buru-buru dibuang karena bisa jadi cemilan anak. Oke, sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum, bye.